Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah filsafat dakwah, yakni Bapak Dr. Andes Studi Rizal MAG, dan juga teman-temanku sekalian yang dibanggakan. Puji syukur kepada Ilahi Robbi yang mana telah menciptakan kita dan memberikan kita nikmat sehingga dapat menyelesaikan pembelajaran mata kuliah filsafat dakwah. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu pembacaan materi oleh pemateri, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Di sini saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama ada Zilfa Novita Gusri, yang kedua Ahmad Musafa Al-Halawi, yang ketiga Dwi Putri Nurjana, yang keempat Naswa Alifa Altof, yang kelima Azmi Nurlaili, dan yang keenam saya sendiri Salsabila Firdausi. Baik, setelah ini saya akan membacakan latar belakang dari makalah kami yang berjudul Visi Dai sebagai Pengembang Masyarakat dan Peradaban Islam. Sebagai seorang dai atau pendakwa agama, seorang dai tentulah harus memiliki visi dan misi yang kuat demi kemaslahatan umat muslim. Zaman sudah semakin maju, maka dari itu pula, untuk menjadi seorang dai yang hebat di masa sekarang harus pula memiliki banyak cara untuk berdakwah di era modern. Tugas seorang dai memang hanyalah menyuarakan dan menebar ilmu agama kepada kaum muslimin. Namun, mereka lah sosok yang membanggakan agama Islam di berbagai kalangan. Sebagai seorang dai, pasti saja memiliki segala ujian dan cobaan dalam hidupnya. Karena begitupun, dai juga sama-sama manusia seperti kita. Maka dari itu, tentu perjuangan dai tidaklah mudah untuk menjadi seorang dai yang masyhur. Seseorang dai harus memiliki ilmu agama yang cukup dan pastinya sumber yang pasti seperti Al-Quran, hadis, serta kitab-kitab karya pemuka agama zaman dahulu. Adapun acara yang selanjutnya yaitu pembacaan materi oleh pemateri kepada saudari Zilfa, Naswa, Dwi, Azmi, dan Syafa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zilfa Gusri Novita akan menjelaskan mengenai perjuangan dai. Dai pada dasarnya adalah penyeru ke jalan Allah, pengibar panji-panji Islam, dan perjuangan yang mengupayakan terwujudnya sistem Islam dalam realistis kehidupan manusia, atau mujahid al-dakwah. Bahwa dikatakan dai identik dengan ceramah atau mubalik. Oleh sebab itu, dakwah pada hakikatnya adalah usaha orang-orang beriman untuk mewujudkan sistem atau al-manhaj al-Islam dan masyarakat Islam atau al-mujtama' al-Islam. Kemudian, sebagai pembangun dan pengembangan, menurut Abdullah Nasihullah, ia mengatakan bahwa haruslah memerankan sekurang-kurangnya 6 tugas atau misi, yaitu diantaranya yang pertama ada muhaddits, yang kedua ada mudarris, yang ketiga ada khatib, yang keempat ada muhaddir, yang kelima ada munaqis wa muhawwir, yang keenam ada adib. Kemudian daripada itu, hal yang harus ada pada seorang dai merupakan pemberian atau pengaruh jiwa dan hati, bukan pengaruh dari sastra atau pandai berbicara. Kemudian ada pula visi dai, yaitu sebagai pengembang dan pembangun masyarakat Islam. Dalam visi Islam, para dai jauh dari sekedar penceramah, namun juga dituntun memiliki pemahaman, lalu keterampilan atau skill yang baik tentang rekayasa sosial Islami sebagai perwujudan dari sistem Islam dalam dimensi ruang dan waktu yang sebagai inti dakwah.
Namun, tidak hanya itu saja, perjuangan dai juga memiliki akhlak dai, seperti yang telah dikemukakan adalah akhlak Islam secara keseluruhan yang pernah diwujudkan secara sempurna dalam realitas kehidupan. Menurut Sayyid Qutb, ada 3 yang penting agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pembangun dan perkembangan masyarakat Islam, yaitu yang pertama ada kasih sayang atau tahmah, yang kedua integritas alias adanya kesatuan antara kata dan perbuatan, mutabaqah bain al-qaul wa al-fi'il, yang ketiga kerja keras, al-amal al-jiddi. Dakwah sebagai usaha membangun sistem Islam pada dasarnya merupakan suatu proses perjuangan yang amat panjang. Terdapat 3 perjuangan dai, yaitu yang pertama kesaksian atau komitmen yang ia tunjukkan kepada Islam, yang kedua pengorbanan dan kesanggupan menghadapi berbagai ujian dan cobaan, yang ketiga perjuangan itu akhirnya harus mencapailah suatu kemenangan. Kompetensi dai berarti kemampuan dan kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang dai agar mampu bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai pembangun dan pengembang masyarakat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesaksian dai. Kesaksian atau syahadah sebagai ungkapan keimanan kepada Allah dan Rasul merupakan ajaran paling dasar dalam Islam. Semua bangunan Islam meliputi ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak bersumber dan diletakkan atas dasar syahadat ini. Menurut etimologi atau bahasa, kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan asyhadah adalah bentuk isim masdar dari kata syahidah yashhadu yang artinya menghadiri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayyinah yaitu bukti, yamin yaitu sumpah, dan ikrar yaitu pengakuan. Secara terminologi atau istilah, Al-Jauhari menyatakan bahwa kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dengan demikian, kesaksian seorang dai sangatlah dibutuhkan, yang mana seorang dai diharuskan untuk menyampaikan apa-apa yang orang lain tidak ketahui dan benar, akan tetapi kebenaran itu pula harus disaksikan oleh orang lain. Dari situlah kualitas dai tersebut terlihat. Pada zaman sekarang ini, kesaksian dai sangat dibutuhkan karena itu diadakannya sertifikat bagi para dai agar jelas dan tidak diragukan lagi kualitas dirinya sebagai seorang dai. Ujian dan cobaan dai sebagai pejuang yang berusaha mengokohkan sistem Islam, tentu dai akan menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Ujian dan cobaan itu beraneka ragam dari yang ringan dan yang paling berat. Ujian dan cobaan ini dapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari iman. Dikatakan demikian karena iman sesungguhnya bukan hanya kata-kata, tetapi kesanggupan seseorang melaksanakan tugas-tugas agama yang timbul dari iman, serta sabar menghadapi berbagai kesulitan di jalan iman itu. Ujian dan cobaan itu sendiri beraneka ragam baik jenis maupun bentuknya. Menurut Sayyid Qutb, perangkat-perangkat ujian itu harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun secara umum ada 6 bentuk ujian yang biasa dihadapi para dai dan pejuang Islam. Pertama, ancaman dan siksaan fisik. Dalam menghadapi ancaman ini biasanya dai berjuang sendiri, tidak ada orang lain yang membantunya. Ia sendiri tidak dapat mencegahnya dan tidak ada kekuatan yang dapat digunakan untuk melawan kesewenangan ini. Dan ini merupakan ujian yang umum yang dialami oleh para dai. Kedua, ujian dari keluarga dan orang-orang terdekat. Pihak keluarga bisa mendapat musibah atau kesulitan karena sang dai. Menurut kelazimannya, pihak keluarga akan meminta sang dai melakukan berbagai kompromi dengan pihak yang memusuhi atau kalau perlu berhenti berdakwah demi keselamatan dan keamanan keluarga. Ketiga, ujian kekayaan dan kemewahan duniawi para pendukung kejahatan. Musuh-musuh dai justru merupakan orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Masyarakat memandang mereka sebagai orang-orang yang berhasil dan sukses. Mereka mendapat ujian, dihormati dari masyarakat. Sebaliknya, sang dai tidak memiliki apa-apa dan sama sekali kurang diperhitungkan. Ia berjuang sendiri. Tidak ada orang lain yang membelanya.
Juga tidak ada yang memberi apresiasi terhadap nilai kebenaran yang ia bawa, kecuali segelintir orang dari mereka seperjuangan, yaitu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dalam urusan dunia. Keempat, ujian keterasingan. Seorang dai pasti merasa terasing ketika ia melihat lingkungan dan orang-orang di sekitarnya tenggelam dalam gelombang kesesatan yang amat dalam. Dia menjadi gelisah dan bingung sendiri, menjadi orang asing di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Kelima, ujian modernisasi. Ujian ini tampak jelas pada masa sekarang ini. Di satu pihak, orang mukmin melihat umat dan bangsa-bangsa lain tenggelam dalam kehinaan. Namun pihak lain, kehidupan sosial mereka tampak maju dan berbudaya. Dalam kehidupan mereka ada penghargaan dan perlindungan yang tinggi terhadap hak-hak manusia. Mereka juga kaya dan kuat, namun mereka melawan dan memerangi agama dan Tuhan. Kelima, ujian dan godaan nafsu. Ini merupakan ujian yang paling besar dan paling berat, melebihi ujian-ujian yang lain. Godaan nafsu dapat berwujud konsumerisme, kecintaan yang berlebihan pada tahta dan harta, serta pola hidup yang berorientasi pada kesenangan dan kenikmatan. Godaan nafsu dapat pula berubah kesulitan. Membangun sikap hidup istiqomah di jalan iman ditambah lagi dengan hambatan baik dari diri sendiri, orang lain, lingkungan, masyarakat, maupun dalam pemikiran dan gagasan. Ujian ini sungguh berat. Tidak banyak orang yang dapat bertahan dengan ujian ini, kecuali sedikit orang yang mendapat perlindungan dari Allah. Inilah berbagai macam dan bentuk ujian yang biasa dihadapi oleh dai dalam bentuk ujian yang biasa dihadapi oleh perdai, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat. Serta ringannya ujian sangat bergantung kepada dai tersebut bisa dilihat dari kualitas iman seseorang. Karena makin tinggi kualitas iman seseorang, makin berat pula ujiannya. Pengemban-emban ini tidak memerlukan latihan dan pembekalan, baik berupa kesulitan hidup, kemampuan mengendalikan hawa nafsu, maupun kesabaran atas duka dan derita. Mereka harus tetap yakin terhadap pahala dan pertolongan Allah. Meskipun ujian dan cobaan itu tidak berkunjung akhir, malahan kadang-kadang dalam waktu yang cukup lama, pada waktunya sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan, para dai yang berjuang di jalan Allah akan memetik kemenangan dengan izin dan pertolongannya. Selanjutnya yaitu kemenangan dai. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah telah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Dalam ayat ini menjelaskan barang siapa yang membela agama Allah, maka Dia akan memberi jaminan kemenangan kepada orang tersebut. Menurut sunnahnya, kemenangan itu tidak datang di awal, tapi seringkali di akhir perjuangan. Menurut kutub, ada beberapa kemungkinan mengapa kemenangan itu tidak segera datang. Di antaranya yang pertama yaitu karena bangunan umat Islam belum sempurna. Yang kedua, kekuatan mereka belum menyatu. Bisa jadi kemenangan itu tidak datang karena mereka belum mengeluarkan potensi yang mereka miliki. Atau bisa jadi agar kaum muslimin mempererat hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata Allah memberikan kriteria yang cukup spesifik, sederhana, dan jelas. Kriterianya yaitu yang pertama mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Sekilas syarat-syarat tersebut sangat mudah dan simpel, tapi kalau kita teliti, ternyata ayat tersebut tidak berbicara tentang sekedar pekerjaan sholat, zakat, dan dakwah, tetapi kriteria-kriteria tersebut berbicara tentang integritas yang kuat dan diindikasikan dengan 4 hal utama. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kriteria-kriteria tersebut satu persatu. Yang pertama, mendirikan sholat. Mereka yang berhak mendapatkan pertolongan Allah itu bukan sekedar mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Betapa banyak orang-orang yang jika disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaannya, mereka menawar kedisiplinan dalam sholat mereka. Misalnya, dengan mudahnya mereka meninggalkan sholat jamaah dengan berbagai alasan. Mari kita berkaca pada sejarah Islam pada waktu lampau.
dapat ditemukan bahwa mereka yang berhasil mengangkat panji-panji Islam di berbagai peperangan adalah orang-orang yang disiplin dalam sholat berjamaah. Contohnya seperti Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Berikutnya yaitu zakat. Zakat merupakan bukti utama kebenaran iman. Zakat yaitu bentuk kerelaan untuk memberi dan sedikit berkorban. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi sodako dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Dari sini teman-teman kita bisa tangkap bahwa orang-orang yang Allah tolong adalah mereka yang menunaikan zakat sebagai bukti konkret keimanan nih. Ada keimanan, pengorbanan, dan pelayanan kepada orang-orang fakir dan lemah. Kita juga bisa pahami dari orang-orang yang Allah beri kedudukan di muka bumi itu merupakan orang-orang yang sangat jelas kapabilitasnya dalam memberikan servis kepada orang-orang lemah secara khusus, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi di sini itu kekuasaan tidak dapat berimpact positif langsung kepada penyebaran kebaikan dan eliminasi atau reduksi kemungkaran, maka itu adalah kecelakaan sejarah bagi sebuah bangsa. Artinya di sini tuh komitmen untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta perlawanan terhadap kemungkaran adalah syarat mutlak harus dipenuhi untuk layak tampil sebagai pemimpin umat. Jadi siapa yang mau jadi pemimpin ini tuh merupakan syarat yang benar-benar harus mereka penuhi. Pokoknya yang mutlak tidak bisa diganggu gugat. Sering terjadi dalam perjalanan umat, ada segolongan orang yang berjuang merebut kekuasaan. Mereka meminta dukungan masyarakat dengan janji agar mereka menegakkan agama Allah. Akan tetapi, ketika kesempatan untuk menyeru dan membela agama Allah sudah ada di tangan mereka, mereka disibukkan oleh kepentingan mereka masing-masing. Kesimpulan dari pembahasan pada materi ini, yaitu dai pada dasarnya adalah penyeru ke jalan Allah, pengibar panji-panji Islam, dan perjuangan yang mengupayakan terwujudnya sistem Islam dalam realitis kehidupan manusia. Dai itu identik dengan ceramah atau mubaligh. Hal yang harus pada seseorang dai merupakan pemberian atau pengaruh jiwa dan hati, bukan pengaruh dari sastra atau pandai berbicara. Kemudian ada pula visi dai, yaitu sebagai pengembang dan pembangun masyarakat Islam. Dalam visi Islam, para dai jauh dari sekedar penceramah, namun juga dituntun memiliki pemahaman lalu keterampilan yang baik tentang rekayasa sosial Islami sebagai perwujudan dari sistem Islam dalam dimensi ruang dan waktu yang sebagai inti dakwah. Maka dari itu, di balik semua perjuangan seorang dai, sudah pasti ada ujian serta cobaan yang datang pada mereka. Namun semua itu akan terbayar suatu saat nanti dengan jerih payah perjuangannya untuk mencapai menjadi seseorang dai. Untuk menjadi seorang dai yang masyhur tentu saja harus ada sertifikasi atau syahadah yang disebut sebagai kesaksian dai. Setelah kemenangan didapat oleh seorang dai, semua hal baik yang didapat harus tetap dipelihara dan dijaga dengan baik agar dipercaya oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zelfa Gusri Novita, NIM 002, izin menjawab pertanyaan dari saudara Faisal. Yang pertanyaannya, mengapa kesaksian dai begitu penting dalam ajaran Islam? Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudara Faisal. Kesaksian dai sangat penting dalam berdakwah. Kenapa? Karena kesaksian atau syahadah
sebagai ungkapan keimanan kepada Allah dan Rasul. Karena hal itu juga merupakan ajaran paling dasar dalam agama Islam. Kenapa kesaksian dai sangat penting bagi seorang dai dalam berdakwah? Karena apapun yang diucapkan oleh seorang dai, apapun yang disampaikan oleh seorang dai kepada mad'u, kepada para pendengarnya atau jamaahnya, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Setiap detil kata-katanya, setiap detil ajakan-ajakannya, setiap detil ceramah-ceramahnya pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mungkin bukan saja berlaku bagi seorang dai, bagi kita pun yang hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena kita tahu semua apa yang kita lakukan selalu ada balasannya. Semua bangunan Islam meliputi ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak bersumber dan diletakkan atas dasar syahadah ini. Pada makalah sudah dijelaskan pengertian syahadah, tapi di sini saya akan mencoba untuk membacakannya lagi atau menjelaskannya lagi. Menurut etimologi atau bahasa, kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan asy-syahadah. Bentuk isim masdar dari kata syahida yashhadu yang artinya menghadiri, menyaksikan, dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayyin atau bukti, yamin, sumpah, dan ikrar atau pengakuan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Al-Jauhari mengatakan bahwa kesaksian berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dengan demikian, kesaksian seorang dai sangatlah dibutuhkan, sangatlah dipentingkan. Dengan demikian, kesaksian seorang dai sangatlah dibutuhkan, sangat penting dalam kehidupan kita, yang mana seorang dai diharuskan untuk menyampaikan apa-apa yang orang lain tidak ketahui. Akan tetapi, kebenaran itu pula harus disaksikan oleh orang lain. Dari situlah kualitas dai tersebut terlihat. Namun jika kita kaitkan pada zaman sekarang ini, kesaksian dai juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, diadakannya sertifikasi bagi para dai agar jelas dan tidak diragukan lagi kualitas dirinya sebagai dai. Keselarasan antara perkataan dan perbuatan seorang dai ini adalah kaidah mendasar bagi seorang dai. Di antara akhlak dai dan adab berdakwah paling penting ialah menjadi contoh yang baik bagi sesamanya. Teladanan yang dicontohkan oleh seorang dai akan menjadi pengaruh yang luar biasa dan pastinya memberikan dampak yang besar bagi keberhasilan dakwahnya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Rasulullah itu merupakan suri teladan yang baik bagi seorang dai, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Syukran katsiran ilal liqa. Baik, di sini ada pertanyaan dari saudari Putri yang menanyakan di zaman sekarang ini begitu banyak permasalahan yang berkaitan dengan agama. Ada satu permasalahan yang menarik, yaitu tentang Islamofobia. Permasalahan ini sangat serius. Untuk mengantisipasi akan terjadinya Islamofobia di Indonesia, kita harus tahu cara atau trik agar kita dapat menghadapi permasalahan tersebut. Pertanyaannya yaitu, bagaimana menghadapi Islamofobia sehingga tidak merugikan atau menjatuhkan orang lain?
Baik, nama saya Azmi Nurlaili. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu Islamfobia. Islamfobia merupakan sikap kebencian dan ketakutan akan semua hal yang berbau Islam. Istilah ini dianut oleh sebagian besar orang Barat. Mereka ini menganggap bahwa Islam itu radikal. Pertanyaannya, kenapa mereka menganggap seperti itu? Karena zaman sekarang banyak masyarakat Muslim yang bekerja di negara asing. Salah satu faktor yang memunculkan persepsi mereka seperti itu yaitu masyarakat Islam yang bekerja di sana di negara asing kurang bisa membaur dengan warga asing karena perbedaan budaya atau kebiasaan mereka. Bahkan perbedaan itu seringkali menimbulkan perselisihan dan perdebatan yang muncul. Hal-hal yang bisa diterapkan dalam mengantisipasi Islamfobia ini, yang pertama, jadikan Allah sebagai pegangan. Salah satu rahasianya kenapa keimanan dan perjuangan keimanan itu terukur dengan tantangan yang dihadapi. Semakin tinggi nilai keimanan seseorang, kemungkinan besar akan semakin besar pula tantangan yang dihadapinya. Yang kedua, pemahaman agama yang solid. Islam bukan sekedar tatanan perintah dan larangan. Islam juga menyangkut isu pemikiran dan mentalitas, dan yang terpenting adalah karakter kemanusiaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu jadikan Rasulullah sebagai role model. Yang keempat, konsisten dalam edukasi. Al-hayatu jihadun, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Menyikapi Islamfobia pun memerlukan perjuangan panjang, apalagi Islamfobia menyangkut persepsi, bahkan boleh jadi merupakan fenomena kejiwaan. Dan kedua hal itu, persepsi dan mentalitas, untuk merubahnya bukanlah hal yang mudah. Salah satu cara paling efektif untuk mengubah Islamfobia adalah melibatkan diri dalam kehidupan publik di semua sektor kehidupan. Karena Muslim harus mengambil bagian tanpa hanyut dalam kehidupan halayak publik. Yaitu selanjutnya harap dan optimisme. Putus harapan itu tidak ada kamusnya dalam iman, sehingga sebesar apapun tantangan hidup termasuk Islamfobia harus selalu besar. Keep your heads up, angkat kepalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salsabila Firdausi dengan NIM 040. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan saudara Haris, yang mana mungkin yang dimaksud pertanyaannya yaitu apa hukum orang yang didakwahi agar lebih cepat percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka mencela atau mengolok-olok, dan bolehkah dai tersebut memutuskan hubungan dengannya karena mereka sudah mengatakan sesungguhnya dakwah Anda itu hanya untuk kalangan keluarga sendiri. Nah, perlu kita ketahui dakwah itu menyeru kepada kebaikan. Hanya saja banyak dari orang yang selalu menganggap remeh akan ceramah para dai. Padahal semua yang disampaikan itu menuju kebaikan. Menurut pendapat saya, hal tersebut hukumnya mendekati dosa. Namun jika yang mengatakan itu orang awam, belum balik dan sebagainya, mungkin dimaklum karena dia masih harus belajar dan belajar. Untuk hubungannya, si dai tersebut tidak memutuskan hubungan dengan mereka karena memang itu adalah salah satu tantangan bagi seorang dai. Dan sebisa mungkin terus-menerus untuk dinasehati, karena bisa jadi setiap hari dikasih pencerahan, hati dia akan lulus seperti batu yang setiap hari diteteskan air, ia lama-lama akan bolong. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Helmi, yaitu dalam tugas seorang dai ialah sebagai seorang pembuka dialog, munakisi wa muhawir. Jika harus berdialog dengan semisalnya tokoh dari agama lain, bisa Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya, apa hal yang harus disesuaikan
Bolehkah berbicara dengan menyertakan ayat dari Al-Quran atau hadis? Jadi jawabannya, apakah boleh berdialog kepada tokoh agama lain dengan menyertakan ayat Al-Quran? Boleh-boleh saja, tapi sebenarnya kalau mau bantah orang yang non-Islam, paling bagus lewat akal, soalnya mereka kan tidak beriman ke dalil yang kita bawa. Maksudnya tidak percaya. Dengan adanya pembuktian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah mereka akan percaya. Islam juga menganjurkan penggunaan kata-kata yang baik dalam penyebaran dakwahnya. Seperti dalam hadis, sebarkanlah walau hanya satu ayat, yang mengisyaratkan kepada umat Islam untuk menyampaikan perkara agama walaupun itu kecil. Namun dalam berdakwah tidak dianjurkan untuk menggunakan kata-kata kasar atau untuk menghina kepercayaan non-muslim. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Hafiz Kurniawan. Pertanyaannya adalah terkait pada pembahasan di makalah mengenai ujian seorang dai. Mungkin pemakalah pernah mendengar bahwa salah satu dai kondang Indonesia, Ustadz Abdul Somad, beliau pernah ditawarkan 3 mobil mewah. Namun dengan terang-terangan beliau, Ustadz Abdul Somad, menolak pemberian mobil tersebut seperti Kijang Nova, CR-V, dan Fortuner. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah, apakah ini termasuk ujian bagi seorang dai ketika ditawarkan oleh orang lain barang-barang mewah dan mahal? Kemudian apa hikmah dari sikap Ustadz Abdul Somad tersebut yang bisa kita petik? Jadi jawabannya, seluruh orang apabila ia memberi pasti memiliki tujuan, dan tujuan tersebut lebih diketahui oleh orang yang diberi, bukan orang yang memandang, orang ketiga seperti kita. Di dalam hukum asal pemberian hadiah adalah suatu hal yang harus diterima sebagaimana Rasulullah selalu menerima pemberian orang lain. Man hadis Aisyah radhiyallahu anhu qala kana sallallahu alaihi wasallam yakbalu hadiyata wa yutibu alaiha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan menghargainya. Tindakan ini menurut para ulama adalah sikap yang baik di dalam menyebarkan kasih sayang dan menghilangkan kebencian. Akan tetapi, apabila seseorang menerima hadiah, akan tetapi mudaratnya atau kerugian lebih besar, maka hendaklah ia menolaknya. Dan Ustadz Abdul Somad lebih tahu alasan untuk menolaknya. Seorang dai yang menolak pemberian seseorang pasti memiliki alasan, dan apabila ia menolaknya karena kebaikan, maka ia adalah ujian untuknya. Karena sesungguhnya apabila seseorang diberikan sesuatu, akan tetapi ia meninggalkannya karena mengharap sesuatu yang lebih baik dari Allah, maka ia adalah ujian bagi orang tersebut. Dan hikmah Ustadz Abdul Somad menerima pemberian seseorang, yang pertama, lebih terjaga dari tindakan hutang budi. Yang kedua, lebih terjaga dari tindakan suap menyuap. Yang ketiga, lebih terjaga dari fitnah. Yang keempat, lebih mengenal kalau tujuan Ustadz Abdul Somad berdakwah bukan karena harta. Yang kelima, lebih meninggikan kewilayahan. Saya Ahmad Musyawalawi, NIM 05, akan menjawab pertanyaan saudari Minaha. Dalam hal ilustrasi di atas itu tidak termasuk ujian. Jika disamakan dengan ujian yang ada di makalah, itu tidak sama, karena yang dimaksud persaingan dalam makalah tersebut menurut pemahaman saya adalah merasa tersaingi ketika ia melihat lingkungan dan orang-orang sekitarnya tenggelam dalam gelombang kesesatan yang amat dalam. Dia menjadi gelisah dan bingung sendiri, menjadi orang asing di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Karena jika semua di lingkungannya seperti itu, maka susah untuk mencari orang yang mau diajak berdakwah atau didakwai. Dan pasti juga banyak yang memusuhi terhadap seorang dai tersebut, karena mungkin ajaran yang disebarkan bertentangan terhadap perilaku mereka, keseharian-harian mereka yang
ambang kesesatan tersebut. Sedangkan ilustrasi yang kedua itu yang dipaparkan saudari Minaha, menurut saya itu bukanlah suatu ujian, karena tujuan seorang dai itu bukan untuk mencari ketenaran, tapi berdakwah. Jika seorang dai itu tenar atau tidak itu jangan sampai jadi beban, karena bisa merusak niat atau tujuan dai yang aslinya tujuannya berdakwah malah mencari ketenaran. Walaupun seorang dai tenar atau tidak, itu tidak jadi halangan, karena untuk menyampaikan sebuah dakwah persyaratannya itu tidak harus tenar dulu. Juga ketenaran itu hanya sebuah bonus buat seorang dai atas perjuangan berdakwahnya, bukan jadi tujuan mereka. Malah bisa juga ketenaran itu jadi sebuah ujian buat seorang dai tersebut, agar tidak merasa sombong, ujub, bangga diri, tapi agar dai ini bisa tetap rendah hati, tawadhu, dan tidak sombong. Dan jika seorang dai itu merasa ujub diri atau mungkin dirinya sudah tenar dan meremehkan dai yang tidak tenar, naudzubillah, itu berarti seorang dai itu sudah rusak hatinya, kotor hatinya, dan sudah dipenuhi dengan sifat-sifat yang jelek. Tapi tidak semua orang tenar atau seorang dai yang tenar atau artis yang tenar itu tidak semua memiliki sifat seperti itu. Kita husnudzon saja agar kita tidak menimbulkan suudzon, karena sifat kita suudzon itu tidak boleh. Husnudzon saja seorang dai yang terkenal maupun orang yang terkenal tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Semoga jawaban ini manfaat buat saudari Minaha maupun teman-teman yang lainnya. Pertanyaan dari saudari Ersa Roshana. Dalam makalah disebutkan dai sama dengan bahasa Arab al-da'i, al-da'iyah, al-du'ah, menunjukkan pada pelaku, subjek, dan penggerak aktivis dalam kegiatan dakwah, yaitu berusaha untuk mewujudkan Islam dalam sebuah segi kehidupan, baik pada tataran individu, keluarga, masyarakat, umat, dan bangsa. Sebagai pelaku dakwah dan penggerak dakwah, dai memiliki kedudukan penting, bahkan sangat penting dan kesuksesan dakwah. Yang ingin saya tanyakan, tentu ketika menyampaikan sebuah ilmu saat berdakwah, nah yang pertama kali harus kita sampaikan itu kepada siapa? Yang utama, apakah ada ketentuan harus di keluarganya dulu misalkan, atau bahkan kita berdakwah kepada umumnya, boleh ke siapa saja? Jawaban yang telah kami dapatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu ditunjukkan kepada seluruh manusia secara global, karena semakin banyak yang diajak ke jalan Allah, maka lebih banyak pula peluang seseorang akan lurus di dalam agamanya. Dalam surat An-Nahl ayat 125 dikatakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Untuk keluarga, terkhusus kepada kedua orang tua, sekarang dai tidaklah boleh memaksakan prinsipnya, akan tetapi gunakanlah perantara agar kedua orang tua tidak merasa diatur, sehingga keduanya tidak merasa menjadi murid anak tersebut, karena seorang dai tetap wajib memuliakan orang tuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.